Nah, udah terekam. Oke, jadi di sini kan kita bakal mau ngebahas dua hal. Yang pertama Deret Fourier sama persamaan diferensial biasa. Oke, jadi sebenarnya kalau yang Deret Fourier agak to the point ya, nggak terlalu panjang-panjang walaupun agak susah. Jadi mungkin kita eh, bakal ngebahas konsepnya dulu secara singkat. Ya, jadi Deret Fourier itu apa sih? Nah, kan mungkin kalian pernah ingat ya, kalau kita pernah belajar yang namanya deret Taylor atau deret Maclaurin gitu. Nah, kalau dari Taylor atau Maclaurin itu kan kita mau, misalnya kita ada fungsi sinus gitu. Nah, kita ada fungsi sinus, sederhananya gini, kita mau ada fungsi sinus gitu. Terus kita mau mendekati, kita mau ngebuat fungsi sinus ini, sin x, kita mau ngebuat dia jadi bentuk polinomial gitu kan, misalkan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat dan seterusnya gitu pakai bentuk polinom. Ini dari Maclaurin. Nah, dari Fourier juga mirip, bahkan konsepnya bisa dibilang sama lah. Kita mau mendekati suatu fungsi dengan pendekatan, di sini kita pakai pendekatan sinus sama kosinus. Tapi untuk dari Fourier ini yang menjadi inti utamanya itu adalah fungsi periodik. Jadi fungsi periodik itu fungsi yang kayak sinus kosinus yang dia itu berulang-ulang bentuknya. Misalkan ya sinus atau kosinus, terus ada teman-teman mungkin kalau ingat elektronika ada fungsi, ada sinyal kotak namanya gitu, ini gini kan periodik gitu. Nah, kita mau mendekati fungsi-fungsi ini gitu. Kita mau mengaproksimasi fungsi-fungsi ini. Kita mau nulis fungsi yang ini, misalkan fungsi kotak ini dalam susunan sinus x tambah kosinus x. Itu gimana susunannya biar bentuknya jadi kayak gini, gitu kan. Kalau Maclaurin dari polinomial, gimana bentuknya jadi kayak gini. Kalau Fourier, gimana susunan sinus sama kosinus biar jadi fungsi yang atas, biar jadi fungsi yang kayak gini. Nah, itu fungsi Deret Fourier sebenarnya. Jadi Deret Maclaurin cuman untuk fungsi periodik. Nah, sebelum itu kita mau ngingetin lagi sama materi Matda 1 harusnya kalau nggak salah tentang nilai rata-rata fungsi. Gitu. Misalkan ada fungsi kayak gini, kan ada fungsi sinus aja deh biar enak. Jangan. Misalkan ada fungsi beginilah ya. Nah, kita mau nyari rata-ratanya. Rata-rata nilai fungsi ini dari A sampai B. Nah, rata-ratanya itu berapa? Rata-ratanya itu berapa gitu kan. Nah, cara nyari rata-ratanya, ini rata-rata dari fungsi f, x, itu dari A ke B, antara A ke B itu bisa kita tulis sebagai 1 per B min A, integral dari A ke B, fx dx. Atau teman-teman bisa bayangin aja kayak kalau kita mencari rata-rata, itu kan kayak ya total nilai dari grafik ini, dari antara A sama B itu total nilainya berapa kan kita jumlahin semua. Itu kan fungsi dari integral ini kan. Kita jumlahin nilai semua di sini, terus kita bagi sama intervalnya. B dikurang A. Nah, itu nilai rata-rata fungsi. Ini untuk ingat aja karena kebanyakan ntar mungkin kita bakal ketemu soal yang nilai rata-rata gitu. Selanjutnya kita langsung ngebahas ke deret Fourier tadi. Ini gimana kalau misalkan ada fungsi periodik, mau kita dekatin, mau kita aproksimasi menggunakan sinus sama kosinus. Nah, deret Fourier itu umumnya bentuknya kayak gini. Deret Fourier itu umumnya berbentuk setengah A0 ditambah sigma AN cos NX
tambah sigma Bn sin nx. Nah, atau begini ya kalau dijabarin ya. Misalkan A1 cos X ditambah A2 cos 2X ditambah A3 cos 3X dan seterusnya. Yang Bn juga gitu. B1 sin X ditambah B2 sin 2X dan seterusnya. Gitu. Nah, terus kita udah dapat nih rumus umum untuk deret Fourier-nya. Nah, pertanyaannya A0, AN sama Bn ini berapa? Cara nyarinya itu A0 adalah kita mengintegralkan, kita bagi satu per pi. Oh iya, sebelumnya A0. Nah, ini kita pertama-tama mau ngebahas dulu yang namanya fungsi periodik yang periodenya 2pi. Fungsi periodik yang apa namanya? Fungsi periodik yang periodenya ini periode 2pi. Jadi pengulangan setiap 2pi, misalkan sinus tadi ya. Ini 0, ini pi, ini 2pi, ini min pi, min 2pi. Pengulangannya setiap 2pi. Nah, ini berarti periodenya 2pi gitu ya. Ya kan? Bagian ini sepanjang 2pi ini dari min 2pi ke 0 itu sama aja kayak yang bagian ini. Nah, itu berarti periodenya 2pi. Ini kita bahas itu yang paling sederhana. Kalau bentuknya kayak gitu, dia periodenya 2pi, maka kita bisa cari A0 sama dengan 1 per pi alias 1 dibagi setengah periode gitu kan, 2pi jadi pi di sini. Dari min pi sampai pi, dari sini sampai sini, fx dx. Nah, itu A0. Untuk nyari AN, yang ini dari 1 ya, ini dari 1 sampai sehingga, mirip juga dari min pi ke pi, fx, tapi dikali sama cos nx dx. Yang Bn juga sama, bedanya dia dari bedanya dia dari bedanya dia di sininya doang, sin nx dx. Nah, ini itu deret Fourier yang bentuk umum. Deret Fourier bentuk sin cos. Sin cos. Gitu. Dan periodenya 2pi ya. Nah, selain itu juga, kalau teman-teman ingat juga, sin sama cos itu kan bisa dituliskan dalam bentuk dalam bentuk eksponen. Kalau teman-teman ingat rumus Euler. Sehingga deret Fourier juga bisa kita tulis sebagai dalam bentuk eksponen gitu. Deret Fourier tapi bentuknya eksponen. Mirip juga fx sama dengan di sini sigma Cn dari min hingga sampai hingga, terus pangkat I nx. Enggak banget x. Ya. Nah, teman-teman, jadi ini tuh bukan artinya kapan harus pakai ini, kapan harus pakai itu. Teman-teman bisa pakai dua-duanya gitu. Bisa pakai yang atas atau yang bawah, tergantung mana yang mudah gitu. Tapi hasilnya bakal sama. Dia nggak akan mengubah karena dua-duanya itu ekuivalen. Nah, ini bisa kita jabarin sebagai misalkan nih, C0 terus ditambah C1 pangkat INX ditambah C min 1. Jadi dari min hingga sampai hingga, jadi ada 1 min 1, ada 2 min 2 pangkat min INX tambah C2 pangkat 2 INX dan seterusnya. Nah, untuk Cn, untuk nilai C ini, Cn bisa kita cari dengan 1 per 2pi integral min pi fx pangkat min INX dx gitu. Jadi mirip-mirip aja kayak sebelumnya. Cuman ini bedanya ini dalam bentuk eksponen. Nah, terus gimana? Pertanyaannya mungkin teman-teman bertanya gitu. Ini kan kalau periodenya 2pi. Gimana kalau periodenya nggak 2pi gitu? Misalkan
periodenya di sini L, atau misalkan periodenya ada angkanya 2 atau 5 atau seterusnya gitu. Itu gimana? Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja gitu. Misalkan periodenya itu bukan pi. Misalkan di sini min L sampai L gitu. Sehingga di sini min 2L, di sini 2L lah. Kan periodenya di sini kan berarti 2L ya. Ya kan dari sini panjangnya L, sini L lagi. Berarti sini periodenya 2L. Kalau periode 2L, teman-teman bisa juga pakai rumus ini. Sini jadi 1/L, integral dari min L ke L, fx, dx, dan seterusnya. Tapi, nanti, kosinusnya sama sinusnya, dalamnya kita ubah. Ini kalau periodenya 2L. Kita ubah jadi dalam bentuk NPX per L. NPX per L. Ya, jadi literally gitu doang. Diubah aja bentuk ini ya. Yang bawah ini juga sama. Kalau misalkan, ini kan tadi periodenya 2pi. Kalau mau dalam periodenya 2L itu gimana? Berarti jadi 1/2L, dari min L ke L. X-nya kita ubah jadi, N-nya kita ubah jadi NPX per L. Alias jadi E pangkat min I N PX per L. Sisanya sama. Yang ini juga diubah jadi INPX. Yang ini juga jadi NPX per L. Gitu. Nah, itu tentang deret Fourier. Wah. Suara aku kedengeran nggak? Atau putus-putus? Aman, bro. Aman nggak? Aman, Oke, aman. tadi aku agak keluar sedikit sana. Oke, lanjut lagi tadi. Nah, ini yang deret Fourier gitu. Ini kayak gini. Ada juga, teman-teman mungkin bakal ketemu teorema Parseval, tapi mungkin kita nggak bahas di sini, karena di ujian-ujian sebelumnya yang kulihat nggak ada keluar. Ya, tapi gampang aja deh. Jadi teorema Parseval itu biasa dipakai untuk ngebahas, untuk mencari nilai deret. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya pas bab 1, kok bisa orang tahu 1/2 tambah 1/n kuadrat misalkan. Itu kok hasilnya kurang lebih pi kuadrat per, aku lupa pi berapa, pi kuadrat per 6 kalau nggak salah, atau per 6 kalau nggak salah, per 4. Kok bisa tahu orang-orang hasilnya gimana? Nah, itu pakai teorema Parseval ini. Jadi dia itu menyatakan bahwa misalkan ada fungsi fx. Misal ada fungsi fx, terus kita nyari nilai rata-ratanya. Tapi rata-rata kuadratnya. Jadi kita kuadratin dulu. Fx ini perlu kita kuadratin, terus kita cari rata-ratanya. Nah, kalau jadi kayak gini, itu bakal sama dengan setengah A0. Ini setelah diekspansiin gini ya. Setelah diekspansiin gini. Kuadrat ditambah setengah AN kuadrat ditambah setengah PN kuadrat. Nah, dari sinilah kita bakal dapat AN kuadrat di sini. Itu misalkan ada 1/n kuadrat dan sebagainya. Itu kita bisa dapat nilai dari suatu deret. Hingga. Nah, yang terakhir itu adalah transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier itu apa? Jadi, transformasi Fourier itu sebenarnya sama aja kayak, mirip kayak deret Fourier. Bedanya, kalau deret Fourier itu kan tadi kita pakai untuk yang periodik. Nah,
Kalau yang transformasi Fourier itu kita gunakan untuk yang biasanya non periodik. Tapi continue dari min hingga sampai hingga. Untuk yang non periodik gitu. Jadi misalkan fungsinya bentuknya nggak periodik, misalkan fungsinya bentuknya gini doang gitu. Nah, kita mau mendekati kita mau aproksimasi pakai deret Fourier. Kita nggak pakai deret Fourier, tapi kita pakai transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier itu sama aja, dia juga ada dua komponen gitu. Ada bagian ini fungsinya fx itu bisa kita tuliskan sebagai integral dari min hingga sampai hingga alpha x. G alpha ini katanya ini ya, konstanta NBN. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, G alpha ini itu apa? G alpha itu adalah 1/2pi dari min hingga sampai hingga fx e pangkat i alpha x min d alpha. Oke, kebalik maaf. Jadi di sini tuh alpha, di sini x. Alpha di sini x. Oke, jadi di sini ntar fungsinya dalam bentuk x aja gitu karena alfanya udah diintegralkan kan. Jadi dalam bentuk x aja. Yang ini kita dalam bentuk dx biar fungsinya dalam bentuk alfa. Nah, ini umumnya. Nah, biasanya juga ini bentuk umum. Nah, biasanya juga fungsi-fungsi yang kita temuin itu dalam bentuk ganjil atau fungsi genap. Fungsi ganjil itu kita ingat-ingat lagi. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu yang bentuknya itu antisimetris. Jadi misalkan ini sumbu Y ya kan, X sama dengan 0 gitu. Kalau fungsi ganjil itu bentuknya misalkan kayak gini. Bentuk kayak gini, soalnya ini fungsi ganjil. Kalau fungsi genap, terus dulu sini ganjil atau gasal. Yang genap itu bentuknya simetris. Jadi yang bagian kiri sama bagian kanan sama. Ini genap. Nah, kalau fungsi ganjil, itu f x-nya adalah akar 2/pi integral 0 sampai hingga G alpha sin alpha x dx, sedangkan Gx-nya sama dengan G alpha di sini, maaf. G alpha sama dengan, ini alpha harus dibaca ya. Alpha, ini akar 2/pi, integral dari 0 sampai hingga fx sin alpha x dx. Gitu. Jadi bentuknya mirip kayak sebelumnya, cuman bedanya di sini dari 0 sampai hingga ada akar 2/pi-nya. Sama di sini sih. Nah, kalau genap gimana? Kalau genap, sin-nya ini kita ubah jadi cos. Ini kalau genap. Kalau ganjil pakai sin. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Kalau ada beberapa buku yang nulisnya itu enggak akar 2/pi atau akar 2/pi kayak gini. Ada yang nulisnya cuma di satu sisi aja. Jadi kayak gini. 2/pi langsung ya di atas. Cuma di beberapa buku mereka nulisnya dipisah gitu kan. Akar 2/pi. Akar 2/pi. Jadi nggak usah bingung. Bisa pakai keduanya. Cuman di sini aku pakai referensi dari Boas. Kita pakai yang ini aja. Akar 2/pi, akar 2/pi.
Oke, itu transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier ini bisa digunakan untuk menghitung integral yang bentuknya nggak jelas, yang kompleks lah, yang rumit. Nah, mungkin itu aja sedikit pengulangan materinya. Di sini kita coba ngerjain beberapa soal yang ada di ujian sebelumnya. Nah, ini aku dapat soal dari, aku lupa dari tahun berapa, 2024, 2022, punya tahun lalu, 2024, 2025, di bagian nomor 4. Nah, ya, ini tentang transformasi Fourier. Jadi, di sini kan teman-teman dikasih fungsinya ya. Diberikan fungsi berikut. Terus yang pertama, tentukan transformasi Fourier dalam bentuk eksponensial, G alpha. Nah, ya cara yang pertama yang teman-teman harus lakukan itu adalah kita gambar dulu. Jadi jangan malas gambar. Karena kadang-kadang dengan kita menggambar ini, kita bisa lebih mudah ngelihat si bentuk fungsinya. Keperiodikannya itu kayak gimana. Nah, itu dari min pi sampai 0, berarti di sini min pi misalkan, sampai 0, dia itu di min 1. Berarti harusnya di bawah sini ada, aduh, sini ada garis lagi. Nah, ini min 1. Terus dari 0 sampai pi, sampai sini berarti itu di 1. Sisanya ini mutlak X lebih dari pi, berarti di sini lebih dari pi sama kurang dari min pi, itu nilainya 0. Jadi fungsinya literally cuma ini doang, dari min pi sampai pi doang. Dia nggak periodik kan, makanya kita pakai transformasi Fourier. Nah, setelah kita buat fungsinya, kita udah tahu periodenya. Itu kan periodenya di sini kan bukan periode berarti ya. Oh ya, kita nggak usah pakai periode lagi kalau di transformasi Fourier berarti. Nah, selanjutnya kita tentuin dulu G alfanya. Nah, G alfa itu kan tadi rumusnya 1/2 pi integral dari min tahingga sampai tahingga fx e pangkat min i alfa x dx. Kan kayak gini. Tanya dari nilai G alfanya dulu. Nah, ini ngerjainnya gimana nih? Kita disuruh integralin dari min tahingga sampai tahingga. Nah, di sini teman-teman lihat, kalau kebanyakan fungsinya itu 0. Jadi di sini pasti integralnya 0 gitu kan. Yang ada cuma dari min pi sampai pi doang. Jadi kita bisa pisahin teman-teman. Ya, alfa namanya 1/2 pi kurungin. Nah, integral dari min tahingga sampai min pi, terus ditambah dari min pi ke 0, fx-nya di sini min 1 kan. Min 1 pangkat min i alfa x. Terus ditambah dari 0 sampai pi, fx-nya di situ kan 1 nih fx-nya. 1, terus pangkat min i alfa x. dx-nya lupa, terus dx sini dx. Ditambah dari pi sampai tahingga dx. Ya kan, jadi kita pisah-pisah aja gitu. Nah, kayak tadi aku bilang, di sini kan nilainya 0 semua ya, fungsinya ya, 0. 0, berarti kita tinggal nyari integral yang ini aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita bakal dapat ini jadi min. Jadi kita naruh ini dulu. Jadi integral dari 0 ke pi pangkat min i alfa x. Terus dikurang integral dx. Integral dari min pi ke 0 dari pangkat min i alfa x dx. Ya, tinggal kita kerjain aja integralnya. Jadi gimana ini? Integral dari pangkat sesuatu itu kan adalah sama ya, nggak berubah. Jadi pangkat min i alfa x dibagi sama turunan dari yang atasnya. Itu
min I alfa X, min I alfa aja. Karena teman-teman kalau turunin ini pasti dapatnya bakal jadi bentuk atas kan. Nah, kalau udah ini dari pi ke 0, ini aku kasih kurung lagi, biar kepisah. Terus dikurang, pangkat min I alfa X, min alfa X, dari min pi ke 0 di sini. Nah, tinggal dimasukin. Ini tuh apanya deh? X-nya ya, X-nya. X-nya. Teman-teman bakal dapet pangkat min I alfa pi per min I alfa dikurang, jadi plus lah ya, pangkat 0 per I alfa dikurang. Ini ketemu min jadi plus pangkat 0 per alfa I, misalnya I bukan X, dikurang pangkat min ketemu min jadi plus, jadi I alfa pi per I alfa. Nah, min ketemu min plus, ya sini kita bakal dapat kalau G alfanya itu adalah 1/2 pi. Nah, ini sama ini min dua-duanya kan. Jadi min 2 pangkat min I alfa, enggak, itu yang ini min, yang ini plus, jadi enggak bisa digabung. Yang ini dulu bisa kita gabung jadi pangkat 0 itu kan 1 ya. Jadi 2 per I alfa dikurang pangkat min I alfa pi per I alfa dikurang pangkat I alfa pi per I alfa. Udah dapat? Kalau dapat tinggal digabung aja sebenarnya. Tapi yang bisa kita gabung dari sini ya. Nah, transformasi Fourier dalam bentuk eksponensial alfa. Nah, kalau udah, ya udah dapat sebenarnya di sini alfanya. Ya, ini yang diminta. Ini disebut transformasi Fourier. Kalau diminta fx-nya, fungsi asalnya fx-nya, berarti tinggal kayak tadi aja, tinggal dimasukin ke fungsi awalnya gitu kan. Fx sama dengan integral min hingga sampai hingga G alfa yang ini pangkat I alfa X D alfa gitu. Itu kalau diminta yang fx-nya. Tapi sini dikasih tahu yang diminta cuma G alfanya. Nah, ini udah diminta. Tentukan fx dalam bentuk integral Fourier. Nah, berarti yang bagian A ini bagian A, yang bagian B tinggal kita masukkan aja. Ya. Jadi fx sama dengan integral diminta hingga sampai hingga G alfa pangkat I alfa X D alfa. Nah, tinggal yang C. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kalau transformasi Fourier itu bisa digunain untuk menghitung integral yang bentuknya enggak jelas. Contohnya ini kan, kita diminta ngitung integral. Ini kenapa nggak bisa kegeser? Nah, integral dari 0 sampai hingga 1 min cos pi alfa per alfa. Hitung integral dari 0 sampai hingga 1 min cos pi alfa, 1 min cos pi alfa per alfa alfa. Nah, ini gimana ngitungnya? Kita bisa pakai fungsi yang fx ini sebenarnya. Nah, caranya kurang lebih fx sama dengan integral, ini kita masukin aja ke tempat yang tadi, tempat yang awal ini. Hingga sampai hingga sebentar. Iya, betul. Caranya yang pertama, sebelum kita masukin apa-apa,
Jadi kita tuh memanfaatin si integral yang ini, integral makhluk yang di kanan ini. Nah, kita memanfaatin integral yang ini untuk nentuin fx. Kita kan udah tahu tadi nilai fx itu sekian gitu kalau x-nya di sini. Itu min salah satu, kalau x itu di sini, dia min 1. Kita udah tahu. Nah, kita manfaatin integral yang di sini untuk kita tahu hasilnya dari yang kiri. Nah, masalahnya, kalau kita masukin G alpha ini ke sini, kita itu belum dapat sesuatu yang kita mau. Gitu kan. Kita belum dapat yang kita inginkan gitu, bentuk yang kita inginkan. Karena di sini cos pi alpha di sini. Nah, ini cos pi alpha di sini, sedangkan di sini bentuknya dalam eksponensial. Maka itu kita mengubah dulu. Ubah bentuk yang G alpha menjadi menjadi kosinus gitu ya. Atau sinusoidal, kosinus atau sinus. Caranya gimana? Pakai rumus si Euler. Pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, kita bakal dapat G alpha sama dengan 1/2pi. Biar cepat. Coba kita cepetan aku. Bentar. Nah, kalau udah dapat, kita bakal dapat kurang lebih G alfanya itu sama dengan 1/2 alfa. Pakai cara ini ya, kita masukin ke yang ini tadi. Ini kita masukin ke rumus ini. Kita bakal dapat 1/i alfa, 2/i alfa, kosinus alfa pi min 1. Nah, itu kalau udah kita masukin. Nah, kalau dapat kayak gini, lihat kan, teman-teman bisa ngelihat di sini bentuknya itu ada i-nya ya. Ya, teman-teman bakal bisa ngelihat bentuknya udah mirip, ada 1 min cos pi alfa, di sini cos alfa pi min 1 per alfa gitu kan di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal masukin ke fungsi fx tadi. Fx itu sama dengan 1 per anggap 1/2 ya. Fx sama dengan integral dari min hingga sampai hingga. Integral dari min hingga. Oh ya, min hingga sampai hingga. Terus jadi G alfanya itu 2 per I alfa kosinus alfa pi min 1. Nah, dikali eksponen yang ini, pangkat I alfa X. D alfa. Nah, pangkat I alfa X D alfa. Nah, tapi ternyata masih ada eksponensial di sini. Nah, ini gimana nih? Kita ubah lagi, bisa kita ubah lagi pakai bentuk ini. Cuman biar lebih mudah, kita bisa ngeliat dari bentuk fungsinya. Tadi kan ada yang fungsi namanya fungsi genap, fungsi ganjil gitu kan. Sebentar, kita coba cek tadi di awal fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, di alfa itu ternyata bisa langsung dari sini ternyata. Tapi kalau udah terlanjur kita dapat di alfa yang eksponensial tadi, langsung aja kita masukin yang fx. Akar 2 per pi 0 sampai hingga, atau di sini kita pakai yang konvensi ini berarti. Iya, kita pakai yang konvensi ini. Ya, nah, ya tinggal masukin aja ke sini karena dia bentuknya ganjil. Ntar, sehingga kita bakal dapat 2 per pi di sini.
ya bentuknya awal kayak gini, bisa kita ubah jadi 2 per pi, integral 0 sampai t hingga 2 per i alfa kosinus alfa pi min 1. Bentar. Min 1 sin alfa pi d alfa. Nah gitu. 1/2. Ini dapat 1/2 pi ya di sini ya. Oh ya, 1/2 pi di situ. Oke. Nah, kalau udah dapat kayak gini, nah teman-teman bisa lihat kalau ternyata bentuknya itu mirip ini kita keluar aja yang keduanya, jadi cos alfa pi min 1 per i alfa, i-nya kita keluarin, alfa sin alfa pi d alfa, nah ini sama dengan fx. Iya. Kenapa x-nya hilang itu? Nggak, x-nya harusnya di mana? X-nya itu harusnya di sini. Nah, ini harusnya i alfa, nggak pakai i, harusnya alfa x aja. Alfa x. Nah, udah dapat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, bentuknya udah mirip sama yang ditanya. Itu integral dari 0 sampai t hingga 1 min cos pi alfa per alfa. Udah ada di sini, cuman biarnya dibalik aja. Tapi ada makhluk ini nih. Nah, sedangkan nih, teman-teman ingat, kita bisa ngubah yang dalam sini karena ada x-nya. Ya kan? Nah, gimana caranya biar bentuk ini jadi bentuk yang di atas ini yang ditanyakan? Caranya kita ambil ini, kita balik aja gitu jadi negatif 4 per i dengan sampai t hingga. Kita kasih negatif biar bisa kita balik. Jadi 1 min kosinus alfa pi per alfa. Nah, di sini kita ngambil f-nya, x-nya 0 gitu. Aduh, maaf. X-nya, kalau ngambil X-nya 0, dia tuh ngambil di tengah-tengah, harusnya 0. Ya, F-nya 0, sama dengan min pi, bentar, yang ditanya apa deh? Yang ditanya, oh, maaf, ternyata soalnya terpotong. Soalnya terpotong atau emang aku yang baca? Oh, oke. Soalnya aku salah baca, di sana ada sin alfa, d alfanya. Sin alfa, d alfa. Ternyata salah soal. Ada sin alfa, d alfanya di sini ya. Secara sama aja, cuman tadi berarti kita nggak mau di 0. Karena kalau 0 jadinya 0 gitu kan. Artinya, gimana biar sin alfa x-nya ini jadi sin alfa? Ya kita ngambil x sama dengan 1 gitu. Biar di sini jadi sin alfa dikali 1. Jadi sin alfa, d alfa. Nah, kalian bisa lihat kalau bentuknya udah sama. Sama yang ditanyakan kan? Yang di sini. Nah, tinggal kita lihat f1 itu berapa? Kita lihat. Nilai f kalau x-nya 1, berarti kan di sini kurang lebih ya. Itu 1. Artinya, f dengan x sama dengan 1, itu 1 di sini. Dan di sini integralnya adalah integral 0 sampai t hingga yang kita cari tadi. Ini kita pindahin ke samping jadi pi ip jadi min 4 per i pi. Tuh. Iya, alfanya harusnya iya. Bentar, ada yang salah. Oke, ada jelas salah.
Harusnya Pi-nya di atas. Sebentar. Sebenarnya ada yang salah. Kita nggak konsisten pakai yang tadi 2/Pi. Hmm, 1/2Pi di sini berarti harusnya udah nggak perlu pakai 2/Pi lagi. Sebentar. Nah, iya. Sebentar. 2I alfa. Oke, kita salah dari awal. Jadi harusnya itu di sini kita sebentar. Coba kita cek di sini. Ah iya, di sini G alfa yang pertama salah kita ini. G alfa itu kan kita lupa masukin angka yang di luar ini 1/2Pi ini. Jadi harusnya di sini ada bagian 1/2Pi-nya. 1/2Pi. Gitu kan, donanya coret. Nah, jadi dapat gini kurang lebih. Terus kalau udah di sini kita bakal dapat. Nah, kalau udah kayak gitu di sini berarti nggak usah pakai 2/Pi lagi. Karena tadi kita pakainya konvensi yang awal, bukan konvensi yang awal. Kita pakai yang full yang di sini. Kita nggak main-mainin yang di sini. Nah, berarti di sini kita dapat seharusnya 1/Pi, 1/Pi. Iya, terus yang dapat enggak tadi dapat kok gue bingung sendiri ya. Bentar, coba kita cek. Hmm, nah, coba kita benerin. Yang pasti seharusnya itu di sini kita dapatnya 2/Pi. Aduh, nggak berantakan catatanku lagi. Di sini harusnya kita dapat 2Pi. Saya dapat 2Pi. Di sini juga 2Pi. Jadi ntar I-nya tuh harusnya hilang. Ntar perbaikin catatannya. Sebentar. Nah, sehingga ntar teman-teman di sini bakal dapat kurang lebih Pi/2 hasilnya. Nah, ntar di sini kayaknya aku ada salah hitung. Jadi ntar abis ini coba catatannya aku catat ulang yang bagian sininya. Nah, tapi kurang lebih itu cara nggunain si transformasi Fourier-nya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke PDB, ini ada satu soal dari tahun, aku lupa tahun berapa. Kalau nggak salah tahun 2020, coba kita cek tahun berapa. Ini tahun 2000, aduh, 2021-2022. Nah, cara pengerjaannya sama juga teman-teman. Kalau dari Fourier kan lebih to the point ya. Fx sama dengan dia mintanya dalam bentuk, oke, dia minta dalam bentuk sin cos. Dia kalau nggak minta apa-apa berarti boleh pakai sin cos, boleh pakai eksponen. Cuman kita pakai sin cos aja biar lebih mudah. Nah, kita tinggal buat apa? Yang pertama kita buat gambarnya dulu. Kita buat fungsinya dulu. Kalau dia -1, dia +1 sama -1. Dia -1 kalau dari -setengah sampai 0 nih, -1 di sini. Terus dia di sini setengah. Nah, di sini kan dia bakal periodik ya. Berarti dia bakal begini, terus sini bakal gini lagi. Bukan di situ. Bakal di sini, naik lagi, di sini bakal, ya bakal berulang-ulang terus lah. Nah, fungsi periodik. Nah, cara ngerjainnya, berarti yang pertama kita udah buat gambarnya, kita tinggal tentuin periodenya. Periodenya di sini itu adalah 1. Kan? Nah, kita mau nyari fx-nya berarti adalah setengah
A0 ditambah AN, terus cos NPX per L. NPX per L. L itu adalah setengah periode. Ya kan? Di sini berarti setengah periodenya itu setengah ya, 1/2. Ditambah integral Bn sinus NPX per setengah. Nah, kalau dapat kayak gini kita tinggal nyari A0-nya. A0-nya itu integral dari min L sampai L fx dx. Atau teman-teman, karena teman-teman bisa ngeliat kalau di sini itu kan fungsinya fungsi gasal ya, fungsi ganjil. Karena bentuknya gini, yang kanan kayak gitu, ya nggak sih, yang kanan ya gini ya. Dia yang kiri dia begini, artinya dia bentuknya ganjil karena antisimetrik. Ya, dia bentuknya mirip kayak gelombang sinus kalau teman-teman perhatiin. Ya kan bedanya dia putus-putus. Nah, di sini berarti dia fungsi ganjil gitu kan. Karena antisimetrik. Dia cermin tapi kebalik. Nah, artinya kita bisa pakai yang sifat-sifat ganjil tadi. Itu kalau fungsinya ganjil, artinya dia kan sinus. Nah, artinya kita bisa pakai yang sinus aja. Yang kosinus pasti bakal saling menghilangkan. Ini bakal hilang. Mirip kayak yang transformasi Fourier tadi, yang ganjil. Kita pakai sin aja di sini. Nah, tadi aku lupa ngebahas yang ganjil genap tapi yang untuk Fourier. Tapi nggak pakai selanjutnya. Di sini setengah. Berarti di sini A0-nya itu integral 2 kalinya berarti kan dari 0 sampai setengah fx dx. Fx dx. Nah, sebentar. Harusnya dibagi sama sebentar. Aduh. Lupa sih. Proses ganjil itu berarti ya, berarti kalau A0 itu jadi ntar fx dx. Ya, berarti ya ke teman-teman bisa entar kan dia ganjil ya. Ya, dia kan ganjil nih. Berarti total integral di sini kan sama sini kan sama nih. Kalau total berarti kan saling menghilangkan. Artinya A0 sama AN sama dengan 0. Dia nggak ada bagian ini ya, bagian A-nya. Sedangkan bagian BN-nya kita bisa tadi 1/2 periode. Tapi karena dia ganjil bisa kita buat jadi 2 kalinya. 2 kalinya dari 1/2 periode alias setengah periodenya di sini setengah. Integral dari 0 sampai setengah fx sin npx per setengah dx. Nah, kalau udah kita bakal dapat. Berarti di sini teman-teman perhatiin kalau kita nggak punya yang bagian AN ya, kita nggak punya yang bagian cos sama A di sini. Kita cuman sama B doang. Nah, di sini kita bakal dapat 1/2 itu kurang lebih 2 kali 2, 4. Nah, integral dari 0 sampai setengah. Fx-nya. Di situ 1 ya. Di sini 1. Berarti 1 sin npx sin 2 npx dx. Nah, kalau tinggal kita integralin aja.
berarti dapat kita bakal Pi 4, maaf. Integral dari sini itu min cos 2 NPX per 2 NP. Ya, dari 0 sampai setengah. Nah, berarti 4 kalau setengah itu berarti kan coret-coret kita bakal dapat min cos 2 NP, maaf, min cos NP per 2 NP dikurang. Kalau X-nya 0 berarti cos 0. Cos 0 itu kan 1. Berarti min, ketemu min, jadi plus 1 per 2 NP. Nah, udah. Inilah si konstanta BN-nya. Sehingga BN-nya itu adalah min 2 cos NP per NP ditambah 4 bagi 2, 2 per NP. Nah, tinggal kita masukin nilai N-nya gitu. Di sini kan diminta tentukan dari Fourier dari fungsi tersebut, uraikan hingga setidaknya 3 suku awal. Berarti kita mau nyari N yang 1, N yang 2, N yang 3. Kalau N yang 1, itu dia adalah min 2 cos pi. Cos pi itu min 1, jadi plus ya plus pi 2 per pi ditambah 2 per pi alias 4 per pi. Nah, B2-nya itu sama dengan masukin ke sini 2pi. 2pi itu berarti 1. Berarti min 2 per berapa ini? 2 ya. 2pi ditambah 2 per 2pi alias 0. Ya kan, saling menghilangkan. Terus yang ketiganya adalah jadi 2 per 3pi ditambah 2 per 3pi alias berapa? 4 per 3pi. Berarti kita bisa ngeliat polanya lah ya. Di sini polanya ganjil. 1, 3, pasti habis ini 0. Terus habis itu kita bakal dapat 4 per 5pi. Nah, jadi teman-teman bisa ngeliat polanya sehingga kita bakal dapat deret Fourier-nya kurang lebih adalah 4 per pi sin berapa di situ? Sin NPX per setengah atau 2 NPX. Berarti sin 2N 2px ini, 2px ditambah 0 ditambah sebentar kalau 2 berarti yang kalau B-nya 3 berarti 2 kali 6, 6 berarti tambah 4 per 3pi 6px tambah 4 per 5pi. Ini sin ya, maaf sin. Terus ini sin berarti berapa ini? 3, 4, 5. 5 kali 2 itu 10. 10 px. Nah, dan seterusnya. Jadi, 3 ini itu adalah 3 suku pertama dari deret Fourier sama yang ini. Nah, sekarang karena waktunya udah mau habis juga. Ya. Kita langsung masuk ke persamaan diferensial. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang tentang transformasi Fourier. Transformasi Fourier, ntar mau perbaikin lagi di catatan sini. Ada beberapa kekeliruan. Tapi yang dari Fourier aman di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita langsung ke persamaan diferensial biasa. Nah, jadi untuk pengulangan, apa itu persamaan diferensial? Jadi, sebentar, mana tim aku? Ya, apa itu persamaan diferensial? Kalau teman-teman ingat persamaan aljabar biasa, misalkan 2x tambah sama dengan 10 gitu. Kita kan nebak nih, kita bukan nebak ya, kita mau tahu x itu berapa sih?
Nah, ini kan X sama dengan 5. Kan biar pernyataan ini benar gitu. Nah, ini tuh disebut solusinya kan, solusi dari persamaan aljabar di atas ini. Nah, sekarang kita udah nggak ngomongin aljabar lagi. Kita ngomongin si makhluk ini nih, si diferensial, si yang ada kalkulus-kalkulusnya lah. Misalkan dy per dx sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, kira-kira nilai y-nya tuh, fungsi y-nya tuh berapa? Sehingga kalau diturunkan, pokoknya fungsi y itu berapa, biar ini benar gitu kan. Kita kan bisa tahu ya kalau y(x) itu pasti 2x kan, karena 2x kalau diturunin, kita bakal dapat 2 gitu. Kalau kita masukin ke sini, hasilnya jadi benar, itu 2. Tapi 2x tambah 5 juga benar, karena 2x turunannya 2, 5 turunannya 0 gitu kan, 2 tambah 0 ya 2 tetap. Artinya, solusi dari persamaan diferensial ini, itu bisa banyak. Makanya kita biasanya nambahin huruf C di sini. 2x ditambah C. Gitu. Nah, ini persamaan diferensial. Nah, kalau kayak gini mungkin gampang ya, bisa ditebak-tebak ya. Nah, terkadang persamaan diferensial itu bentuknya nggak jelas, aneh, rumit. Makanya kita perlu kayak persamaan aljabar biasa, kayak misalkan ada rumus ABC untuk kuadrat, terus kalau nggak salah juga ada rumus ABC untuk pangkat 3 untuk persamaan kuadrat, bukan persamaan kuadrat, persamaan polinom pangkat 3, cuman nggak pernah dipakai. Dan ya, seterusnya lah. Ada banyak caranya untuk menyelesaikan persamaan aljabar. Nah, tapi di sini kita mau ngebahas si persamaan diferensial ini. Metodenya apa aja? Nah, yang pertama, yang paling gampang itu adalah pemisahan variabel. Jadi kalau misalkan ada variabel bisa dipisah, itu bisa kita selesaikan dengan mudah. Selanjutnya, ada persamaan diferensial yang orde 1. Persamaan diferensial biasa, linear, orde 1. Ada penyelesaiannya. Terus juga ada persamaan Bernoulli. Yang keempat ada persamaan eksak. Yang kelima ada persamaan homogen. Yang keenam ada persamaan diferensial orde 2. Nah, untuk persamaan ini kan karena ada banyak ya. Mungkin yang kita bahas dan dari beberapa tahun lalu yang aku cek itu yang sering keluar itu yang persamaan diferensial orde 2. Gitu. Yang persamaan diferensial orde 2 ini. Yang ini hampir jarang keluar, hampir jarang keluar, hampir jarang keluar. Yang ini juga hampir jarang keluar, karena udah pelajaran di Matda 1 harusnya. Pemisahan variabel, kita bahas sedikit aja. Nah, kalau pemisahan variabel, itu ya misalkan bentuknya kayak tadi, dy per dx sama dengan 2. Ini bisa kita kerjakan dengan cara dy sama dengan 2 dx. Jadi seakan-akan kita pindahin dx-nya ini ke samping. Kita kan bisa dipisahin variabelnya kan. Di bagian kanan misalkan di ruas kanan itu variabel X semua, sedangkan di kiri itu Y semua. Kalau udah kayak gini, tinggal kita integralin. Tinggal kita integralkan, sehingga kita akan mendapatkan integral dy sama dengan 2 integral dx. Nah, kita bakal dapat 2 sama dengan 2x tambah c. Ingat, karena integral tertentu, maka harus ada konstanta integrasinya. Ditambah c. Bentuknya juga bisa banyak, misalkan kayak dy per dx sama dengan 2x y gitu kan. Berarti kan bisa kita pindahin kan, bisa kita pisahin y-nya ke samping jadi dy per y 2x dx. Nah, tinggal kita selesaikan aja. Ini persamaan yang bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel. Selanjutnya ada ya ini langsung kita ke persamaan diferensial order 2. Sebenarnya jujur aku bingung pengen ngejelasin yang mana, karena persamaan diferensial yang sering keluar itu kan persamaan diferensial order 2. Sedangkan teman-teman pasti harusnya udah inget kalau udah UTS mekanika gitu kan. Karena literally persamaan diferensial order 2 ini yang pernah keluar di mekanika.
Jadi mungkin di sini aku sedikit ingetin lagi. Misalkan kalau teman-teman punya persamaan diferensial order 2, misalkan ya aksen ditambah A Y aksen gitu, ditambah Y sama dengan enggak, sini P, sini A, terus B, Y, sama dengan C gitu, di mana A, B, C-nya ini itu adalah fungsi misalkan fx atau misal fungsi dari x atau mungkin konstanta biasa doang. Tapi harus biasanya konstanta biasa doang. Ini angka biasa, atau juga kadang-kadang bisa berupa fungsi. Nah ini selesainya gimana gitu kan? Yang paling gampang dulu. Kalau teman-teman misalkan punya masalah yang di sininya 0, ini kita sebut sebagai persamaan diferensial order 2 homogen. Nah, homogen. Nah, cara ngerjainnya itu gampang kalau yang ini kan. Caranya kita tinggal ngubah, kita seakan-akan bisa ngubah ya, walaupun ya agak benar. Nah, kita bisa ngubah ini jadi bentuk kayak bentuk apa ya istilahnya. Ini mungkin biar lebih umum. A, B, C. Ini bisa kita hilangin A-nya dengan cara kita bagi A-nya kan. Nah, bisa kita selesaikan kayak kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Gitu. Jadi seakan-akan si ini itu jadi kuadrat, ini pangkat 1, ini jadi nggak ada pangkatnya gitu. Misalkan yang paling gampang itu ini. Ya aksen-aksen ditambah 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, ini itu cara nyelesainnya. Kita bisa ngubah ini bentuknya jadi bentuk kayak bentuk kuadrat gitu. Sehingga yang ini kita bisa tulis sebagai, aku bingung pakai notasi yang mana, jujur. Kita bentuk R kuadrat. Ini jadi kita buat jadi persamaan karakteristik. Ini sebutnya persamaan karakteristik karena kita ngilangin pangkat, terus kita ubah jadi persamaan kuadrat gitu ya. Tambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman udah dapat kayak gini, teman-teman tinggal nyari aja akar-akarnya. Nilai R itu berapa sih? Ya kan, teman-teman bakal dapat R ditambah 4, R ditambah 1. Ya kan? Ya, sama dengan 0, sehingga R-nya itu adalah sama dengan min 4, dan R sama dengan min 1. Kalau udah, teman-teman tinggal masukin ke solusinya. Solusinya dalam bentuk C1, konstanta 1, E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Gitu. Sehingga teman-teman bakal punya solusi C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat min X. Nah, inilah solusi homogen dari persamaan diferensial yang di atas. Nah, pertanyaannya, tapi ada terkecualinya nih. Ini berlaku kalau bentuknya itu akar-akar ini nilai R-nya ini, persamaan karakteristiknya ini, dia itu beda. Ini min 4, min 1. Kalau sama, misalkan teman-teman dapat setelah diubah persamaan karakteristik jadi kayak gini. R tambah 2, R min 2 kuadrat gitu. Dengan 0. Atau teman-teman soalnya tuh gimana ya? Aksen-aksen dikurang 4 Y aksen ditambah 4 sama dengan 0, tambah 4Y sama dengan 0, misalkan kayak gini. Kan bisa teman-teman ubah jadi kayak gini ya. Teman-teman bakal dapat ini yang disebut akar kembar. Akarnya double gitu kan. R sama dengan 2, ada 2 kali, R juga sama dengan 2 gitu kan. R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 2. Nah, kalau kayak gini jawabannya, teman-teman harus C1, E pangkat. Sama kayak sebelumnya sebenarnya. Tapi, teman-teman harus ngebedain antara yang kiri sama yang kanan gitu. Biar hasilnya tetap ada 2. Gampangnya gitu. Jadi C2, X ditambah E pangkat 2. Jadi teman-teman harus nambahin si faktor ini nih. Si makhluk ini. Biar nggak ada yang sama. Biar yang kiri sama yang kanan tuh beda gitu kan. Nah, ini juga berlaku untuk persamaan yang misalkan ntar punya banyak jawaban gitu. Punya 10 jawaban. Dia nggak boleh ada yang sama di sini.
Dengan cara teman-teman kali X. Kalau misalkan udah ada X gimana? Jadi X kuadrat, jadi X dan seterusnya. Gitu. Nah, selanjutnya, ada kemungkinan juga si R-nya ini itu hasilnya itu bukan negatif. Kompleks, bukan kompleks. Gimana jelasnya? Imajiner. Contohnya, teman-teman dapat R sama dengan atau yang gampangnya mungkin gini. Mungkin teman-teman sering melihat yang persamaan diferensial yang apa? Pegas. Ya kan bentuknya kurang lebih gini ya. Ya aksen ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0 gitu. Kan teman-teman kalau nyelesain persamaan ini kan jadi kayak gini ya, persamaan karakteristiknya. R kuadrat ditambah omega kuadrat 0. Ya, kan kayak gini ya. Teman-teman kan bakal dapat R kuadrat sama dengan min omega kuadrat. Terus dapat R sama dengan plus minus akar min omega kuadrat. Atau R 1,2-nya itu adalah plus minus. Akar min itu kan imajiner ya, nggak ada. Jadi imajiner omega. Omega kuadrat dia akan jadi omega. Jadi omega I. Nah, teman-teman bisa juga sebenarnya tinggal masukin aja ke persamaan kayak yang awal. Y sama dengan C1 pangkat R1-nya itu berarti ini kan plus omega I ditambah C2 pangkat min omega I. Gitu. Atau ini nggak umum nih. Biasanya teman-teman ingat lagi pakai rumus Euler yang di atas, ini nggak ada di sini. Yang rumus Euler tadi, kalau pangkat I ada theta, itu bisa kita ubah jadi sin cos. Nah, ini bisa kita ubah jadi bentuknya kurang lebih ya sama dengan konstanta baru gini misalkan C3 cos omega I ditambah V misalkan. Gitu. Ini solusi paling umum dari persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial ada dua homogen. Ya, jadi bisa kayak gini, juga bisa kayak gini. Nah, pertanyaan lainnya, bagaimana kalau dia nggak homogen? Misalkan persamaannya bentuknya kayak gini. Ya, misalkan persamaannya gini. Ya, aksen tambah 5 ya aksen ditambah 4 sama dengan cos 2x gitu. Nah, ini gimana? Cara paling mudahnya, kita jangan pakai ini dulu deh. Nah, tunggu. Ini disebut persamaan homogen. Bukan. Persamaan tak homogen. Gitu kan? Atau persamaan non homogen atau inhomogen gitu lah ya. Persamaan diferensial tak homogen. Nah, karena ada makhluk ini nih yang menyulitkan. Nah, cara menyelesaikan itu gimana? Kalau teman-teman punya persamaan tak homogen kayak gini, pasti solusi umumnya, general solutionnya itu adalah Y homogen ditambah Y partikular namanya. Jadi Y homogen ini adalah solusi dari Y yang homogen ini. Jadi teman-teman ngerjain dua kali. Yang pertama teman-teman harus ngerjain seakan-akan dia itu homogen. Jadi kayak gini. Ya kan contoh ini ya. Y aksen tambah 5 Y aksen tambah 4. Jadi kayak gini. Di sini harus ada Y-nya. Nah, kalau dapat tinggal teman-teman tambah dengan solusi partikular si YP ini. Nah, cara nyari YP-nya gimana? Cara nyari YP-nya salah satu yang paling mudah itu adalah nggak tahu sebenarnya di metode satu itu udah ada, kita masukin aja gitu kan. Nah, kalau cos 2x itu berarti solusi umumnya adalah
Jadi istilahnya gini loh, teman-teman kalau untuk persamaan diferensial yang mau nyari solusi partikular ya, teman-teman harus nyoba-nyoba gitu kan. Nah, ini satu hal yang paling aku nggak tahu boleh pakai ini atau enggak, tapi ini yang paling mudah sebenarnya ini sih. Kayak teman-teman kalau dapatnya trigonometri sin cos kayak gini, teman-teman bisa misalin YP-nya itu adalah A cos 2X tambah B sin 2X. Nah, ini YP-nya. Jadi teman-teman, ini misal YP-nya kayak gini. Tapi kita mau nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Gitu kan? Nah, yang pertama, teman-teman cari turunan pertamanya. Alias ini min 2A cos 2X tambah 2B sin 2X. Yang ini, ya aksen-aksen itu sama dengan min 4. Ini kenapa masih cos, harusnya diubah jadi sin. Min 4A cos 2X ditambah, ini kenapa nggak ubah sih? Cos, ini jadi min 4B sin 2X. Nah, kalau dapat kayak gini, teman-teman tinggal masukin aja ke persamaan awal. Tinggal teman-teman masukin ke persamaan awal. Gitu. Nah, coba kita masukin. Tapi, cara gampangnya teman-teman pisahin. Yang sin mana, yang cos mana. Kita ngerjain satu-satu. Jadi, misalkan kita mau ngerjain yang cos dulu. Kan saya ada cos gitu ya. Kita ngerjain yang cos, kita pisahin yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Tinggal teman-teman kalau masukin ke sini, teman kalian bakal dapat min 4A cos 2X ditambah 5, ya aksen berarti yang ini 5 kali 2, 10 B cos 2X terus ditambah 4Y, 4A cos 2X sama dengan cos 2X. Kenapa aku ngambil yang cos 2X? Biar ini bisa kita hilangin, bisa kita coret kan. Cos 2X, cos 2X, cos 2X, cos 2X. Sehingga kalian bakal dapat min 4A ditambah 10B ditambah 4A min 4A ya tambah 4A sama dengan 0. Alias nggak ada solusinya. Waduh, sebentar, ada yang salah di sini. Oh enggak, ini bukan 0, ini 1 ya. Cos 2X dibagi cos 2X itu kan 1 hasilnya, 1. Nah, kita min 4A tambah 4A habis. Ya, kita dapat 10B sama dengan 1. Itu cos 2X doang kan ya. Ya, kalau udah, kita tinggal nyari persamaan. Kita dapat nilai B-nya di sini lah. B sama dengan 1/10. Dan selanjutnya, kita juga harus mengingat yang bagian sini-nya. Kita pakai warna biru di sini. Yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Nah, yang itu kita bakal dapat turunan pertamanya ini kan, turunan keduanya, min 4B sin 2X ditambah 5Y aksen. Berarti 5 dari yang ini dikurang 5 kali 2, 10 A sin 2X ditambah 4Y. 4Y itu mana? 4Y berarti yang ini ditambah 4 B sin 2X. Sama dengan, nah, kalian bisa lihat kalau di bagian sini itu nggak ada yang ada sinnya gitu kan. Jadi, ya udah kita anggapin sama dengan 0 gitu. Karena kalau yang cos, itu pasti hasilnya kan cos. Sedangkan yang sin, di sini harus habis. Karena ya nggak ada gitu. Nggak ada si sinnya di sini. Sehingga kita bakal dapat min 4, ini sinnya kita bagi aja semua jadi habis. 4B min 10A min 4B. Ini 4B-nya coret-coret. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan 0. Nah, sehingga solusi partikularnya langsung dapat. Solusi partikularnya
adalah A-nya itu 0, berarti nggak ada, tinggal B-nya aja. 1/10 sin 2X. Ya, ini adalah solusi partikularnya. Sehingga solusi umumnya itu adalah Y homogen ditambah Y partikular. Tadi kan udah kita selesaiin ya kalau homogennya, kalau sama dengan 0, yaitu yang ini. Berarti solusinya itu adalah C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat min 1X ditambah 1/10 sin 2X. Nah, itu solusi solusi partikular, di sini solusi homogennya. Inilah solusi umumnya, total seluruhnya itu solusi umum. Gitu. Coba kita cek di contoh soal nah 2024-2025. Nah, ini agak panjang banget karena soalnya ya. Gimana kalau soalnya itu begini. Jadi dia di bagian kanannya itu nggak cuma satu fungsi doang, bukan sin doang. Tapi ada gabungannya, ada sin, ada eksponen, ada inian. Gitu. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya ya kita pisah-pisah aja gitu. Jadi kita ngerjain dulu yang tadi homogen sama dengan 0, yang homogen. Nah, terus kita ini kan dapat teman-teman bakal dapat YH gitu ya. Solusinya YH. Terus teman-teman ngerjain yang 18. Ini ngerjain yang partikular 1, kalian bakal dapat YP1, terus lanjutin yang sama 2E pangkat 3X, kalian bakal dapat yang partikular kedua, terus kalian juga lanjutin lagi yang sama dengan 3 sin 3X. YP3 gitu. Nah, ada. Oh ya, ini complementary function YC itu sama aja artinya kayak solusi homogen gitu ya. Solusi yang kalau ininya 0. Nah, kita kan udah ngerjain tadi yang sin. Sekarang gimana kalau dia bentuknya eksponen? Gitu kan? Ini kan oke, teman-teman tinggal ngerjain pakai cara yang sama kayak sebelumnya gitu. Teman-teman nyoba pakai A-nya berapa, B-nya tadi enggak. Teman-teman nyoba yang YP-nya sama dengan nih A cos 2X sama B sin 2X gitu. Nah, kalau yang eksponen, kita nyari yang YP2 di sini. Berarti teman-teman nyoba misalkan sama dengan A, kita pakai C aja di sini C, E pangkat 3X gitu. Kita samain sama yang sini. Terus caranya juga sama, teman-teman turunin berkali-kali gitu. Jadi 3C E pangkat 3X, terus 9C E pangkat 3X. Nah, tinggal masukin ke persamaan awal, kalian bakal dapat 9C tambah 30C ditambah 9C E pangkat 3X di sini sama dengan 2 E pangkat 3X. Nah, ini kan sudah dicoret-coret nih. Nah, udah gampang deh, tinggal 9 tambah 9 tambah 30. Berarti 48. Berarti 48C sama dengan 2. Artinya C-nya adalah 1/24. Nah, kalau dapat dan selesai, kalian bakal dapat si nilai Y partikularnya. Berarti YP-nya sama dengan 1/24 E pangkat 3X. Gitu. Iya. Nah. Apakah 3X? Nah, selanjutnya berarti ini udah dapat. Tinggal yang ini. Apa
dia apa-apain jadi dapat 18 gitu kan. Y aksen tambah 10 Y aksen tambah 9 Y sama dengan 18. Nah, karena ini kan cuma konstanta doang, berarti dia saya nggak bakal jadi masalah. Nah, harusnya itu berarti kita nyoba pangkat kalau bentuknya kayak gitu harusnya. Nah, sebentar. Iya, harusnya. Ya, kalau teman-teman dapet yang bentuknya kayak gini, itu bisa kita kelompokin dalam bentuk polinom gitu. 18 doang. Ya udah, berarti aduh. Berarti gampangnya langsung aja. Ini kalau untuk yang YP1-nya sama dengan D misalkan. Ya kan? Teman-teman ya ini konstanta biasa, berarti turunannya sama turunan keduanya ya 0 gitu. Kalau teman-teman masukin ke awal, ke yang awal ini, kalian bakal dapat langsung aja berarti 9Y 9D sama dengan 18. D-nya sama dengan 2. Jadi solusinya itu yang YP1 ini adalah 2. Ini udah dapat. Yang ini kalian sama kayak sebelumnya. Nah, ini untuk yang bentuknya tadi kan kita udah dapat berarti yang eksponensial udah, yang trigonometri udah. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang eksponen. Ini bentuk pertama. Angka doang. Misalkan bentuknya bukan sama dengan 18 deh. Tapi misalkan bentuknya itu sama dengan 18 X kuadrat tambah X gitu. Atau enggak, 18 X kuadrat aja. Nah, kalau kayak gini gimana nyelesainnya? Nah, ya udah teman-teman sama juga caranya kayak sebelumnya. Kalian buat Y sama dengan berapa? Y partikularnya kita coba. Karena dia pangkatnya 2, order tertingginya 2, kita bakal dapat maka kita bakal pakai AX kuadrat tambah BX tambah C. Gitu. Sama aja kalau pangkat 6, berarti teman-teman hitung mundur dari pangkat 6 sampai yang nggak ada pangkat 0 gitu. Caranya juga sama, teman-teman nyari ya aksen sama ya aksen terus teman-teman masukin ke persamaan yang awal. Sehingga teman-teman dapat solusi yang diinginkan. Nah, karena waktunya udah mau habis juga, sebenarnya banyak banget yang perlu dibahas. Cuman dari pola-pola sebelumnya yang banyak keluar itu persamaan diferensial order 2. Ya, jadi kita ngulang di situ aja. Nah, sebelum aku akhiri, aku mau ngulang-ngulang lagi. Jadi, ya Deret Fourier itu dia mirip kayak Deret Maclaurin gitu. Kita mengaproksimasi suatu fungsi periodik yang mengulang fungsi, yaitu fungsi yang berulang-ulang gitu kan, yang ada pengulangannya dengan bentuk sin, cos atau eksponen. Nah, ya kan bisa pakai Deret Fourier yang sin cos ini atau Deret Fourier yang pakai eksponen gitu. Kalau yang di kiri ini, kalau periodenya 2pi, pengulangannya setiap 2pi gitu. Kalau yang kanan, kalau pengulangannya setiap 2L. Gitu. Jadi ntar di sini itu 1/pi atau 1/L gitu ya. Atau 1/setengah periode. Nah, mungkin aku tulis ulang di sini ya. Ini 1/2T, setengah periode. Nah, ada juga teorema Parseval, yaitu kalau teman-teman punya fungsi fx, terus teman-teman bisa ekspansikan dalam bentuk Z Fourier, terus teman-teman kuadratkan fungsi tersebut jadi fx kuadrat, maka nilai rata-ratanya itu bakal sama dengan setengah A0 kuadrat dan ya dalam bentuk kayak gini gitu ya. Dalam bentuk si koefisien dari Z Fourier. Nah, selanjutnya transformasi Fourier. Nah, teman-teman tinggal ya mirip aja kayak sebelumnya. Tapi bedanya dari Fourier, transformasi Fourier itu digunakan untuk fungsi yang nggak periodik. Fungsi yang misalkan kayak gini doang gitu. Beda kayak sebelumnya. Ini bisa dipakai untuk fungsi yang periodik. Nah kan ini bisa lebih umum lah istilahnya. Non periodik juga bisa.
Nah, umumnya solusinya umumnya bentuknya itu bakal kayak gini. Yang G alpha ini disebut transformasi Fourier, yang fx ini disebut integral Fourier. Nah, ini bentuk umumnya. Tapi kadang-kadang ada fungsi yang lebih mudah, yang bentuknya ganjil atau genap. Teman-teman bisa pakai rumus yang ini. Itu atau ya itu. Kayak persoalan tadi yang kayak kita sedikit salah ngerjain di bagian sini. Kalau bagian sini udah benar, bagian sini juga udah benar. Cuman di bagian bawah sini jadi bentuknya aneh karena kita dari sini kita gunainnya bentuk alpha pi. Kita bentuknya pakai eksponensial. Sedangkan yang di bawah ini pakai cos. Jadi kita harus banyak ngubah-ngubah dari eksponensial jadi cosinus dulu. Yang mana di sini kita nggak ngerjain secara lengkap, jadi banyak kelengkapnya. Nah, satu lagi di sini itu ya, di sini tuh ada dua kesepakatan konvensi. Ada yang nulisnya kayak gini, ada juga teman-teman yang nulisnya ntar dalam bentuk akar 2pi, sini akar 2 per pi gitu. Dua-duanya sama aja. Kita bisa pakai mana asalkan teliti dan enggak apa ya, konsisten lah. Nah, selanjutnya persamaan. Jadi intinya kalau lihat via ini hafalan rumus sama cara pengerjaan. Cara pengerjaannya kayak tadi yang di sini. Ya, hafalan rumus sama cara pengerjaan. Terus yang untuk persamaan diferensial biasa, teman-teman nggak bisa cuma ngafalin gitu. Caranya, metodenya. Teman-teman harus bisa nyoba-nyoba dan terbiasa gitu kan. Apalagi yang persamaan diferensial order 2 ini. Ya ini kalau misalkan dia homogen, solusinya ada 3 kemungkinan dalam bentuk kosinus, dalam bentuk sinusoidal. Ada yang misalkan ada X di sini karena ada bukan suku-suku, ada akar-akar yang sama atau yang berbeda-beda kayak gini. Dan juga kalau misalkan tidak homogen, di bagian kanannya ada fungsi lain, maka teman-teman harus nyoba-nyoba jawaban, istilah gampangnya gitu. Kalau bentuknya eksponensial, teman-teman nyoba pakai fungsi eksponensial juga, kayak yang ini. Atau kalau sinusoidal, sin cos, teman-teman nyoba pakai yang sin tambah cos. Kalau bagian kanannya itu bentuknya polinomial atau angka biasa kayak gini, ya teman-teman nyoba aja pakai angka biasa, pakai polinomial gitu. Yang ngikutin si ordernya. Misalkan tadi sama dengan 18x kuadrat, maka solusi umumnya pasti bentuknya bakal kayak gini. Sehingga kalian cari berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, berapa nilai C-nya. Gitu. Jadi di sini kan kita nyari nilai A, B, C-nya, maka di sini tuh kita disebut juga metode koefisien. Ini kan ABC itu kan koefisien ya, koefisien tak tentu gitu. Jadi kita nyari koefisien yang kita nggak tahu ABC ini, terus kita cari gitu dengan cara masukin ke persamaan yang nggak ada. Nah, begitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup atau mungkin bisa langsung chat secara pribadi aja. Sama nanti di bagian yang ini, kalau sempat aku perbaikin solusinya yang bagian C-nya. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan selamat belajar untuk besok pagi jam 7. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat Thank you, belajar. Ma'am Dan. Thank you. Yoi.